Universitas Terbuka Bandar Lampung. Perkenalkan, saya Dea Yuristin. Saya Sally Jovina. Saya Ria Riani. Saya Monika Sarapandola. Kami di sini akan melakukan wawancara singkat tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Berikut videonya. Anak yang kami amati bukan termasuk tunarungu, tunanetra, ataupun tunagrahita berat, namun memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran, terutama membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan guru kelas, anak ini menunjukkan adanya hambatan dalam kemampuan kognitif dan komunikasi. Dengan melihat karakteristik tersebut, anak ini dapat dikategorikan sebagai anak dengan hambatan belajar ringan atau slow learner, yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan memerlukan waktu lebih lama dalam memahami pelajaran. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil wawancara dengan guru kelas mengenai kondisi anak tersebut, strategi pembelajaran yang digunakan, serta bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan kami kelompok mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Dea Yuristin, ada rekan teman saya Sally Jovina. Saya Ria Riani. Saya Monika Sarapandola. Kami di sini akan melakukan wawancara singkat terkait pembelajaran untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah ini, khususnya berdasarkan pengalaman Ibu sebagai guru kelas. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Sebelumnya berbicara dengan Ibu siapa? Perkenalkan ya, saya dengan Ibu Novi. Ya. Untuk kelas berapa Ibu mengajar? Untuk saat ini saya mengajar di kelas 3. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Saya mengajar di sekolah ini sudah 2 tahun. Oke, terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya, saya ingin menanyakan Bu, apakah di kelas Ibu ada siswa yang menunjukkan perbedaan dalam belajar dibandingkan teman lainnya? Bisakah Ibu cerita sedikit bagaimana kondisi anak tersebut? Iya, emang ada ya, di kelas itu ada satu murid yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dia emang berbeda. Dari cara menghitung, cara menulis ya, cara membaca dia juga berbeda ya. Terus ketika dia bertanya ya, kita tanya itu dia jarang merespon dan dia hanya cenderung berdiam diri saja. Kesulitan seperti apa yang biasanya dialami anak itu Bu saat kegiatan belajar berlangsung, misalnya dalam hal membaca, menulis, atau memahami pelajaran? Untuk kesulitannya itu banyak ya. Dia itu dari membaca, menulis ya, menghitung itu berkesulitan semuanya. Dari menulis saja itu dia itu sering tidak selesai. Terus dengan cara membacanya juga dia sering lupa sama kosakatanya ketika dia membaca ya. Terus kadang saya harus mendampingin secara langsung. Terus pelan-pelan baru sedikit-sedikit mau dicoba. Kalau nggak gitu dia itu nggak mau. Terus anaknya juga mudah bosan. Terus kalau misalnya dia diajar terlalu lama ya, anak seperti itu tuh dia tidak bisa diajar terlalu lama karena dia cepat hilang fokusnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, saya ingin bertanya bagaimana perilaku anak tersebut ketika berinteraksi dengan teman sebayanya ya Bu? Apakah pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mudah marah, sulit diajak kerjasama, atau menarik diri dari kelompoknya atau teman? Untuk saat ini kalau misalnya perilaku ketika berinteraksi itu, dia itu kalau misalnya bermain sebenarnya dia tuh anaknya suka bermain. Tapi kalau misalnya dia ketika bermain dia diganggu atau kita gangguin, dia tuh anaknya bakal marah besar gitu ya. Terus bahkan kadang sampai memukul temennya gitu ya, mukul temennya dia ya. Dia belum bisa mengendalikan emosinya. Terus dia juga tuh kalau
kalau di kelas itu anaknya gampang nggak mood ya, dia itu ya. Dia lebih memilih diem, dia menyendiri, nggak mau berbicara sama sekali. Bahkan ketika saya ajak ngobrol juga, itu dia tuh diem aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu bisa menyesuaikan cara mengajar anak tersebut bisa tetap mengikuti pelajaran? Apakah ada strategi khusus yang Ibu gunakan, misalnya dengan pendekatan individu atau bantuan teman sebaya? Gini ya, untuk pendekatan ya saya biasanya itu memberikan perhatian yang lebih ya, seperti mendekati meja belajarnya, kita dekatin dia ya, memberikan penjelasan secara langsung. Terus ketika kita ngomong sama dia itu kita menggunakan bahasa yang sederhana biar dia tuh mudah mengerti dan memahami ya. Kadang saya minta teman sebangkunya nih, tolong nih kakak ya, teman sebangkunya untuk diawasi nih, temennya diawasin ya, teman sebangkunya diawasin ya, supaya kalau anaknya nggak mau belajar kita jadi bisa tanya ke temennya ya, tadi ini apa, belajar nggak, dia mau belajar nggak, mau nulis nggak gitu ya. Jadi kita bisa meminta tolong kepada teman sebangkunya. Terus saya juga mau apa ya namanya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan kalau misalnya dia dia bisa membaca gitu, saya memujinya ya, memuji dia kalau dia bisa tuh memuji menyelesaikan tugasnya. Kalau dia bisa menulis, bisa membaca gitu, aku saya berikan apresiasi ya, apresiasi supaya semangatnya itu tumbuh gitu. Jadi harus ekstra sabar bener ya. Iya betul, ekstra sabar ya, kita harus namanya konsisten ya, pelan-pelan gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua dalam memahami peran guru dalam menangani anak dengan berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Mungkin dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara hari ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa di kelas terdapat seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan memahami pelajaran. Anak tersebut juga mudah kehilangan fokus serta kadang sulit berkomunikasi. Dalam bergaul, ia bisa bermain dengan teman-temannya, namun mudah marah dan belum mampu mengendalikan emosi dengan baik. Guru berusaha membantu dengan memberikan perhatian lebih, mendampingi secara langsung, menggunakan bahasa sederhana, serta memberikan pujian agar anak tetap semangat. Pendekatan sabar dan bertahap sangat penting agar anak tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan.